Halo semuanya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang luas permukaan gabungan, baik itu dari bangun ruang prisma ataupun limas. Sebenarnya intinya untuk mengingatkan kembali, inti dari konsep dasar luas permukaan gabungan adalah kita harus mengurangi 2 kali luas bangun datar atau luas bidang yang menempel dari bangun ruang yang digabung. Nah, permasalahannya adalah tinggal bagaimana strategi menghitungnya atau teknik menghitungnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan strategi jika kita ada 2 bangun ruang, maka kita hitung luas permukaan bangun ruang tersebut masing-masing secara full. Jadi luas permukaan bangun ruang pertama, luas permukaan bangun ruang kedua dihitung semuanya secara full. Kemudian yang kedua baru dikurangi dengan 2 kali luas dari bangun datar yang saling menempel pada bangun ruang tersebut. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan cara kita langsung menghilangkan atau tidak menghitung unsur dari luas permukaan bangun ruangnya. Jadi ketika misalkan luas permukaannya itu terdiri dari alas, selimut, dan tutup, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa dengan cara menghilangkan atau tidak menghitung salah satu unsurnya, maka itu juga sudah termasuk bagian dari mengurangi luas bangun atau luas bidang yang saling menempel. Jadi seperti itu. Jadi banyak tekniknya, tetapi konsep dasarnya sama. Intinya kita tidak menghitung atau harus dengan dikurangi 2 kali luas bangun datar yang saling menempel. Kapan pemakaiannya? Ya tadi disesuaikan mana yang kira-kira lebih efektif dan efisien. Oke, supaya kalian tidak bingung dan supaya lebih paham lagi, kita coba kembali amati beberapa contoh soal terkait luas permukaan gabungan. Oke, diketahui ada sebuah bangun ruang gabungan ya. Kemudian diminta hitunglah luas permukaan bangun ruang di samping. Oke, untuk itu kita harus seperti biasa kita potong. Kita coba potong kembali secara horizontal. Kemudian kita amati ukurannya ya. Nah, dari atas sampai bawah ini panjangnya 20 cm. Sedangkan dari sini sampai sini itu adalah 9 cm. Maka untuk panjang yang dari atas cuma sampai ke sini itu 20 kurang 9, yaitu adalah 11 cm. Kita lihat 10, 10, 11, ternyata bagian bangun ruang yang atas adalah balok. Begitu pula bangun ruang yang bawah juga balok. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, kita gunakan konsep dasar yang awal ya. Jadi kita tinggal hitung luas balok yang pertama atau yang atas ya, ditambah dengan luas balok yang kedua yang bawah. Kemudian jangan lupa dikurangi dengan 2 kali luas yang digabung, yaitu mana? Nah, yang ini. Kan ini harusnya bolong. Kita hitung dulu luas balok yang pertama yang atas secara full ya, yaitu 2 kali PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT. Kita masukin angkanya ya, ini P-nya ya 10, ini L-nya juga 10, kemudian T-nya 11 ya. Kita masukin sesuai dengan yang diketahui. Setelah itu baru kita hitung ya. 200 ditambah 220 ditambah 220. Jawabannya 640. Kemudian yang selanjutnya adalah luas balok yang kedua atau yang di bagian bawah. Ini juga kita hitung secara full saja ya supaya mudah. Kita masukkan juga rumus permukaan balok yang secara full ya. Kemudian kita masukkan angka yang diketahui. Untuk panjangnya 18, lebarnya yang ini yaitu 10 ya, ini. Kemudian tingginya 11. Kita masukin sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian kita hitung ya.
360 ditambah 324 ditambah 180, yaitu 864. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus kurangi dengan 2 kali luas bangun yang saling bergabung atau yang nempel. Bangun apa ini? Nah, ini. Yang ini adalah ukurannya 10 dan 10, ternyata bangun persegi. Jadi, luas yang bergabung ini adalah 2 kali dari luas dengan ukuran 10 kali 10, sehingga 200. Kita masukkan angkanya. Luas balok 1 640 ditambah luas balok kedua 864 dikurangi 2 kali luas yang saling bergabung yaitu 200. Sehingga 1504 dikurangi 200, maka luas permukaan gabungannya adalah 1304 cm persegi. Contoh selanjutnya, nah, diketahui ada, perhatikan gambar di samping ya. Panjang AB sama dengan BC sama dengan 12 cm dan panjang GC-nya 18 cm. Jika tinggi limas 8 cm, hitung luas permukaan bangun tersebut. Oke. Untuk kasus soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan konsep dasar, yaitu tadi ya, luas permukaan bangun ruang pertama yang full ditambah luas permukaan bangun ruang yang kedua secara full dikurangi 2 kali luas dari bangun yang menempel. Tapi karena di sini kita ini digabungnya adalah limas, padahal limas sendiri nanti ada alas dan juga ada selimut, maka kita kurang efektif ya. Maka kita gunakan saja secara logika ya. Maka ketika bangun ruang ini digabungkan, kita langsung eliminasi. Maksudnya bagaimana? Oke, maksudnya seperti ini. Untuk luas permukaan gabungannya, jadi yang pertama adalah untuk limasnya. Kalian lihat, untuk limasnya kita langsung saja hitung selimutnya saja. Kita nggak perlu hitung luas alas dari limasnya. Oke, itu kita sudah menghilangkan atau sudah mengurangi satu luas permukaan yang nempel. Bagaimana dengan baloknya? Ya sama, baloknya juga kita hitung jangan secara full, tapi kita hitung luas permukaan balok tanpa tutup. Maka secara nggak langsung kita sudah efektif dan efisien, yaitu dengan langsung sekaligus menghilangkan 2 kali luas permukaan yang digabung. Nah, tadi ya, sekali lagi, untuk limasnya kita hanya hitung luas selimutnya saja tanpa alas. Begitu pula juga dengan baloknya, kita hitung luas balok tanpa tutup. Nah, kita masukkan ya angkanya sesuai yang diketahui. Nah, selanjutnya sebelum kita menghitung luas selimut limas, kalian harus berhati-hati. Sekali lagi saya ingatkan kembali, untuk menghitung luas permukaan yang digunakan adalah tinggi sisi tegak, atau ini ya, tinggi yang T ke I ya, yang garis bantu merah ini, bukan tinggi limas. Maka dari itu kita harus cross check terlebih dahulu. Tinggi limasnya itu ada 8 ya, dengan bantuan segitiga siku-siku, maka kita hanya butuh setengah alas, yaitu 6. 8 dan 6, maka berapakah panjang tinggi sisi tegaknya? Ingat Pitagoras, 6 dan 8 ini adalah Pitagoras dari 3, 4, 5 yang dikalikan 2, maka tinggi sisi tegaknya adalah 10 cm. Baru kita bisa menghitung dari luas selimut limas, yaitu dari 4 kali luas segitiga TFG ini ya. Nah, tadi TFG ya, yaitu kita masukkan 4 kali setengah, alasnya ya ini 12 FG, kemudian dikalikan tadi tinggi sisi tegaknya atau tinggi segitiganya TI nya ini adalah 10, sehingga 4 kali setengah kali 12 kali 10, 4 sama setengahnya kita coret, jadi 2 kali 12 kali 10, yaitu 240. Kemudian sekarang kita menghitung luas balok tanpa tutup. Karena baloknya tanpa tutup, maka di sini hanya P kali L saja tanpa ada dikalikan 2. Yang lainnya ini dikalikan 2. Tapi karena tanpa tutup ini hanya P kali L. Kita masukkan sesuai yang diketahui ya.
Kemudian kita hitung satu persatu ya. Kita dapatkan hasil 144 ditambah 432 ditambah 432. Maka jawabannya 1008. Sehingga kita sudah langsung tinggal menjumlahkan saja ya, tanpa harus mengurangi. Kenapa? Karena di awal kita sudah mengurangi, yaitu tadi kita menghitung luas selimut limas ya tanpa alas. Begitu pula juga dengan baloknya, kita sudah langsung kurangi di awal ya. Kita menghitung baloknya tanpa tutup. Kita masukkan tadi hasilnya masing-masing 240 ditambah 1008, maka akan mendapatkan jawaban 1248 cm persegi. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, sebuah tugu berbentuk gabungan limas, alas persegi, dan balok akan dicat. Ukuran baloknya adalah 80 x 80 x 300 cm. Jika tinggi limasnya adalah 75 cm, dan jika biaya yang dibutuhkan untuk mengecat adalah 10.000 per meter persegi, hitung biaya yang dibutuhkan. Oke, kita gambarkan ya sama. Nah, kemudian ini kasusnya sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Hanya saja bedanya apa? Ini ada logika khusus kembali. Logika khususnya apa? Karena di sini tugu, maka kita harus pahami bahwa tugu itu pasti alasnya nempel dengan tanah. Otomatis di sini luas permukaan gabungannya yaitu untuk atasnya tetap, yaitu kita menghitung luas selimut limas tanpa alas ya. Jadi luas permukaannya yang kita butuhkan yaitu hanya luas selimut limasnya saja. Nah, perbedaannya ada di baloknya. Di baloknya selain tanpa tutup juga tanpa alas. Kenapa tadi? Ya, karena ini tugu, maka alasnya itu pasti akan nempel dengan tanah. Jadi juga tidak perlu kita hitung. Nggak mungkin kita cat bagian alasnya. Maka untuk baloknya pun kita hanya menghitung luas selimutnya saja. Oke, kita masukkan angkanya sesuai yang diketahui. Seperti biasa ya, luas permukaan itu yang diketahui harus menggunakan tinggi sisi tegak ya, atau TI. Kita harus cari terlebih dahulu ya tinggi sisi tegaknya ya. Nah, ingat setengah alasnya jadi 40. Nah, 40 75. Kira-kira ini triple Pythagoras dari berapa? Ternyata ini triple Pythagoras dari 8, 15, dan 17 kelipatan 5. Sehingga tinggi sisi tegaknya adalah 17 kali 5, yaitu 85 cm. Kita hitung luas selimut limasnya, yaitu 4 kali luas segitiga TFG. Ya, 4 kali setengah kali 80 kali 85. Kemudian 4 sama setengahnya kita coret jadi 2 kali 80 kali 85, yaitu 13.600. Kemudian yang selanjutnya kita hitung luas selimut balok. Karena hanya selimut, maka kita hanya yang bagian P kali T dan juga yang bagian L kali T, yaitu 2 kali 80 kali 300 dan juga 2 kali 80 kali 300. Kebetulan ukuran dari P dan L-nya ini sama ya. Oke, sehingga kita hitung jawabannya 96.000. Maka kita tinggal masukkan 13.600 ditambah 96.000. Kita dapatkan jawabannya 109.600 cm persegi. Karena biayanya dalam bentuk satuan meter persegi, maka kita ubah. Ingat, ini satuannya adalah satuan luas ya, pangkat 2, maka setiap satu kali naik itu dibagi 100, sehingga dari cm, kalau cm persegi ke meter persegi, maka akan mendapatkan hasil 10,96. Maka dari itu biayanya adalah 10,96 dikali 10.000, yaitu Rp109.600.